Ya, selamat pagi anak kami sekalian. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Apa Pagi, kabar? Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Puji luar Tuhan, biasa, Pak. baik. Ya, puji Tuhan semua baik-baik ya. Saya bisa melihat dari sini dengan semua wajah yang masih semangat. Padahal baru selesai istirahat kan? Iya, Banyak Pak. sekali. Iya. Udah Si lapar kenyang, lagi Pak. tadi, Baru Pak. udah ke kantin, Iya. Ya, Baru Pak. dari ini kantin, adalah Pak. betul. Ini adalah Ngantuk, Pak, habis jam makan. terakhir ya. Maka eh, syukurlah sudah makan dulu. Kemudian kita bisa lanjutkan pembelajaran kita. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, anak-anakku sekalian. Bapak ingin siapa yang bawa doa ini? Ada jadwalnya? Saya, Pak. Rio, Pak. Siapa ini? Mario. Baik, Iya, silakan. Pak. Mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Mario. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak kami Mario. Ya, saya absen dulu ya. Ya, Supaya Pak. ada tercover di absensi Bapak ini. Manuren. Ya, hadir, Pak. Iya, hadir ya. Rajin ini saya ini. Margayanti. Ah, gimana orang ini? Hadir, Pak. Iya, Margayanti ya. Pertanyaan Jinai. ya, Pak, gantinya. Hadir, Pak. Iya, Mario. Hadir, Pak. Iya, Miss Lina. Gayu. Siap, laksanakan. Ya, Niko. Aduh, Pak. Ya, ini perlu selalu Bapak panggil-panggil namamu supaya melekat di sini ya. Baik. Anakku sekalian, hari ini kita akan masuk eh, pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Lupa, Pak. Pak Niko yang tahu, Pak. Minggu lalu? Oh, aku Lupa, Pak, bangga. nggak belajar. Aduh, Pak. Aku bangga sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki dan perempuan, Pak. Iya, lupa-lupa. Jangan dek ya. Jangan ya dek. Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu tentang aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Nah, dalam materi ini tentu kita harus tahu, setiap pembelajaran kita harus tahu apa yang akan kita terima dapatkan dari setiap pembelajaran, dari setiap pertemuan dari guru. Nah, hari ini kita mau bahwa peserta didik atau kalian itu mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki. Kemudian menjelaskan sikap yang benar, bagaimana menyikapi kemampuan yang berdasar pada kitab suci. Sehingga akhirnya terdorong untuk melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anakku sekalian, semoga tujuan pembelajaran ini tetap diingat ya sebagai target kita hari ini. Baik. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kita juga titik beratkan tentang pembelajaran ini, kita harus mendapatkan, ada sesuatu yang harus kita dapatkan. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, yang kamu miliki, setiap orang. Kita mampu menjelaskan sikap yang benar. Bagaimana kalian itu menyikapi kemampuan sendiri. Tentu sesuai dengan kitab suci sebagai dasarnya. Kemudian anak-anak kami mampu menuliskan doa syukur atas kemampuan yang dimiliki. Ini sangat biasa ya. Kalau sudah nggak bisa buat doa ini, Bapak ragukan ini bagaimana kalian ke gereja setiap hari Minggu. Baik, anakku sekalian. Untuk membahas lebih dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak mengajak kita untuk menyaksikan video, ya, video singkat. Video ini menampilkan konflik antara Diki, seorang anak berbakat melukis, Diki, dengan mamanya yang berusaha memaksa Diki untuk belajar piano. Ibunya ini adalah pengajar piano. Meskipun mamanya memiliki niat baik,
kepada Diki, tetapi Diki tetap mengembangkan bakat yang dimilikinya secara tersembunyi di kamarnya. Sehingga mamanya tidak mengetahui bakat yang ada dimiliki anaknya itu, si Diki. Di video itu, seorang anak les ke mamanya, kemudian pintar, berbakat, mendapat prestasi di sekolah. Di lain pihak, mamanya Diki menyuruh Diki untuk latihan piano, dia nggak mau. Tapi di kamar, dia sendiri melukis banyak lukisan di kamar, dan akhirnya dia kirim video, gambar-gambar itu dan menang dalam kompetisi nasional, juara 1. Nah, ketika orang tuanya itu tidak melihat itu, orang tuanya sebelumnya, ini anakku ini susah kali diajarin. Tapi akhirnya ketika ibunya menerima surat bahwa anaknya mendapat juara 1 tingkat nasional, orang tuanya menjadi sedih. Maka anakku sekalian, Bapak mau tanya ke kalian dulu tentang ini. Apa yang kamu sukai secara pribadi? Bapak tanya dulu siapa ini? Si Niko. Ya. Apa pertanyaan pertama itu? Apa yang paling kamu sukai dan lakukan? Yang paling saya sukai, saya itu suka bermain gitar, Pak. Bermain gitar. Iya. Dan itu biasa saya lakukan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya saya tampilkan saat ada acara perpisahan, gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, itu kemampuanmu ya, yang kamu sukai juga. Nah, yang lain, di bidang apa kamu merasa paling nyaman dan percaya diri? Ini kepada si Junai. Ada Pak, Ya, di bidang apa kamu yang paling nyaman dan percaya diri? di bidang seni Pak. Iya, biasa ini rata-rata seni ya, Bapak senang ini. Ya, saya bisa nari Pak. Wah, ya. Sering tampil di gereja juga ya? Iya Pak, Acara remaja ya? acara gereja perpisahan Pak. Ya. Saya sering Mantap dengan berarti Pak kalau teman-teman. menari Pak. Oh, Iya. dapat sumbangannya kan, dikantongin. Iya Pak, dapat sumbangan 5.000 kadang setoran Pak. Ya, begitulah. Bapak senang. 50.000 Bapak di sini. dibagi. Iya Pak. Iya. Itu Pak. Baik, terima kasih anakku. Kemudian, apa yang membuat kita merasa bersemangat? Nah, kalau ditanya kepada kita semua, tadi saya tanya satu persatu, ini kepada semua. Apa yang membuat kita merasa paling bersemangat? Ketika dapat apa? Kalau kita tampil dikasih uang Pak, semangat Pak. hadiah, Pak. Dapat hadiah, Pak. Hadiah juga. Diberikan hadiah, diberikan Semangat, semangat, Pak. uang, ya. Nah, itu sebagai dukungan. Tapi jangan selalu semua dihitung dengan uang ya, anakku sekalian ya. Baik, terima kasih. Ya. Nah, anakku sekalian, untuk melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mau membagi kita dalam 2 kelompok nanti, ya. Saya membagi kelompok di sini. Nah, diingat ya namanya ya. Manuren, Margayanti, Junai, Mario, ini satu kelompok. Kelompok 1 ini ya. Pak, siap Pak. Ya, Siap kelompok Pak. 2 gimana nak? Ya, kelompok 2 Meslina, Gayuh dan Niko. Ya Pak, siap. Baik. Ya, Kelompok Pak. 1 dan kelompok 2. Nah, sebelum kalian tadi datang ke kelas, Bapak sudah buat di situ di mejamu itu kitab suci. Coba lihat. Oke, ada, Pak. Ada kan teks kitab sucinya Pak, kan? ada Pak, ada. Tunjukkan kayu, Pak. Tunjukkan kayu, Pak. Ya. Yang di sini kok kitab saya Pak. Gimana? Ini kok membilang kitab saya Pak. Oh, tadi sudah cukup itu 7 ya? Tunjukkan kayu, tunjukkan kayu. Mari kita Saya baca nggak dulu dapat ya. Pak. Saya nggak dapat Alkitab Pak. Gimana ini? Sudah Pak sudahnya. Saya hitung itu. Baik, coba dilihat. Dilihat dulu Injil Matius. Buka kitab suci. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Coba kita baca secara bergantian. Ya. Silakan dari kelompok 1. Ya, Sebab Pak. 22 ya. Sebab Hal kerajaan surga. hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Iya. Dan seterusnya. Begitu juga pada kelompok yang lain. Ya. Anakku sekalian, Bapak berikan dulu 2 menit kamu membaca. Memahami dulu apa maksud pembelajaran kita ini. Ya, sambil membaca anakku sekalian, Bapak memberikan tugas kepada kalian kelompok tadi, yaitu masing-masing ya, yaitu ini supaya dikerjakan ya, yaitu bisa melihat ya,
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Inilah. Ya, pertanyaan yang kalian harus jawab nanti adalah, adakah di antara kalian yang mengalami kesulitan menemukan kemampuan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kamu miliki? Yang ketiga, bagaimana masing-masing hamba tadi dalam kitab suci? Matius tadi ya, sudah dibaca tadi kan? Ya, ada bukunya, ada kitab sucinya. Bagaimana masing-masing hamba menggunakan talenta yang diberikan kepada mereka? Kemudian bagaimana reaksi tuannya kembali terhadap hamba yang berhasil menggandakan talenta itu? Ada yang menggandakan tadi. Kemudian yang terakhir, apa? Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima satu tadi? Bagaimana respon tuan terhadap tindakan ini? Nah, anakku sekalian, Bapak berikan waktu kepada kalian sekitar 15 menit untuk berdiskusi sebagai kelompok. Harus ikut terlibat semua ya. Bapak bisa pantau hanya 7 orang ini. Ya, harus terlibat. Baik, Bapak kasih waktu sebentar. Silakan. Ya, anak-anakku sekalian, waktunya sudah cukup ya. Tadi kita sudah membaca tentang kitab suci dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan kepada kelompok ya, supaya dibahas oleh kelompok. Nah, sekarang ini kalian saling apa nih? Ini diskusi. Ya. Kelompok satu boleh menjawab dengan kelompok yang lain. Ya, Bapak mau lihat bagaimana kelompok A, kelompok satu tadi, dan kelompok 2. Aktif enggak? Ya, Bapak akan lihat ya. Baik. Silakan. Saya kasih dulu kepada kelompok 1. Manuren Margayanti Junai Mario. Apa yang kalian putuskan? Jawaban kalian atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan. Yang pertama, soalnya, adakah di antara kalian setelah membahas kelompok tadi yang mengalami kesulitan menemukan kemampuan? Silakan. Kelompok 1. Iya, Pak. Ya. Di antara teman-teman satu kelompok tadi, Pak, kami sudah bisa menemukan kemampuan kami masing-masing, Pak. Ya. Terus, untuk pertanyaan kedua, Pak, yang harus kita lakukan untuk potensi atau kemampuan yang kita miliki itu, kita harus sering berlatih, Pak. Betul ya. Kita harus sering tampil, Pak, untuk Ya. kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung minat kita. Begitu, Pak. Dari teman-teman anggota kelompok saya, silakan ditambahi kawan-kawan. Ya, pertanyaan keempat itu coba dijawab yang lain. Bagaimana reaksi Tuhan terhadap hamba yang berhasil menggandakan talenta? Saya Pak, senang Pak dia Pak. Iya, Tuannya pastilah senang. senang. Berapa talentanya itu yang tambah itu? Banyak ya? 2 Talenta, kali Pak. lipat Pak. Wow, itulah. Berlipat-lipat. Senang dia. Seterusnya, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima satu talenta itu? Dikuburkannya Pak, itu talentanya Pak. Dikuburkan talentanya. Tidak dikembangkan Tidak seperti yang lain. dikembangkan Pak. Betul. Maka anakku sekalian, saya pikir ini menjadi jawaban bersama kita, ya. Karena itu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sedikit lagi ya. Nah, Dayu memang pengantuk, Pak. iya. Biar nanti kita kasih dia apa di lantai dia duduk ya. Ya. Anakku sekalian, kita telah mendengarkan tadi video bagaimana Diki akhirnya mengembangkan dirinya, berprestasi, berulang-ulang dia coba berlatih tanpa diketahui dan akhirnya berhasil. Kita juga begitu anak-anakku sekalian. Kita semua memiliki kemampuan, semua tanpa kecuali diberikan oleh Allah, dan tugas kita adalah mengembangkan itu. Ya, walaupun kadang-kadang nanti dipengaruhi oleh ya faktor ekonomi, faktor sosial dan seterusnya. Ya, jadi anakku sekalian, kita harus melihat juga terbuka kepada hal-hal yang sedemikian. Ya, nah, setelah tadi kalian menyampaikan, mempresentasikan tentang kelompokmu, Bapak senang. Bapak bangga kalian mampu mengambil makna dari pertemuan kita hari ini. Ya, betullah kita kecil-kecil
cabai rawit. Walaupun kita sedikit Katolik di sekolah ini, tapi berprestasi. Ya, Bapak senang. Maka Bapak akan simpulkan hari ini pertemuan kita. Yang pertama, setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia itu saling membantu, bekerja sama. Supaya apa? Supaya mencapai kesuksesan bersama. Bagaimana kalau semua itu menjadi guru? Tidak mungkin kan? Tapi ada yang menjadi guru, ada menjadi polisi, ada menjadi petani, dan seterusnya pekerjaan yang lain. Semua saling mengembangkan diri dan saling mendukung. Yang kedua, setiap kemampuan yang kita miliki, anakku, adalah karunia Tuhan. Itu harus kita sadari dan patut kita syukuri. Dan kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya secara optimal. Dengan itu, kita dapat meraih kebahagiaan. Yang keempat, Tuhan memberikan kita masing-masing peran yang berbeda. Menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Pak, Gayu ngantuk lagi, Pak. Ya, sebentar lagi. Untuk mengembangkan diri, anakku sekalian, ya, seorang perlu memiliki sikap rendah hati. Disiplin, ya, jangan kantuk-kantuk, ya. Ini masih belajar ini agama ini. Berlatih rasa syukur yang mendalam. Walaupun mungkin anakku banyak faktor yang akan mempengaruhimu, malas, tertutup, tapi kita harus berani mencoba hal baru. Minimnya sumber daya, kemampuan, keluarga, teman, ekonomi, itu mempengaruhi. Tapi semua bisa kita atasi kalau kita semangat mengembangkan diri. Anakku sekalian, ya, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Ya, kamu bisa tidur setelah ini karena sudah pulang. Ya, maka untuk menutup pertemuan kita ini, ya, mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, sekali lagi Bapak katakan, mari kita ingat makna pertemuan kita hari ini tentang kemampuan. Ya, siapa yang bertugas buat doa hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang ke rumah masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada sama jalan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas pelajaran dan pemahaman baru yang telah kami terima melalui guru-guru kami. Sebentar kami akan pulang. Staylah kami dalam perjalanan supaya selamat sampai ke rumah. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pulang ya, Pak. Udah ngantuk, Ya, Pak. silakan. Baik, terima kasih. Hati-hati. Selamat siang, Pak. Siang, siang, Yang Pak. siang. Silakan Pak Mario. Oh ya Pak, baik. Atas kesempatan yang diberikan, secara umum saya melihat penampilan dari Pak Maruba, saya melihat memang cukup baik dan cukup bagus. Cuma saja tadi kelemahannya hanya dalam segi waktu, ya, banyak kurang tercapai semua proses pembelajaran sehingga ngebut. Nah, memang boleh buat memang hanya karena waktu juga yang membatasi kita, makanya hanya sampai situ yang bisa kita. Tapi secara umum yang disampaikan oleh Pak Maruba sudah baik untuk saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.